Mel Hantu, episode 11. Bagian 1, Gema dalam Kegelapan, Pertemuan Supernatural. Di jantung kota yang ramai, di tengah kekacauan konstruksi, terbentang kisah supranatural yang membekukan jiwa orang-orang yang berani menapaki kedalaman sebuah bangunan yang ditinggalkan. Saat itu bulan September, saat panasnya musim panas masih terasa di udara seperti kenangan yang menghantui. Aku mendapati diriku sedang melakukan pekerjaan renovasi di mal terbesar di distrik itu, bekerja bersama rekan-rekan pekerjaku. Setiap hari, saat kami mendekati titik tengah tugas kami diwajibkan untuk menjelajah ke kedalaman lantai tengah yang menakutkan untuk memulihkan sistem ke kondisi semula sebelum melanjutkan pekerjaan kami. Lantai tengah ini diselimuti kegelapan renovasi yang sedang berlangsung, lebih mirip reruntuhan terlantar daripada bagian mal yang masih berfungsi. Hanya jalan sempit yang dibersihkan di tengah puing-puing, dan begitu masuk, tidak ada penerangan yang memandu jalan kami. Meski minim penerangan, urgensi pekerjaan kami terus berlanjut, dan tak lama kemudian menjadi rutinitas untuk menavigasi kegelapan. Suatu malam, ketika jam menunjukkan pukul 7 dan para pekerja menyelesaikan tugas mereka, saya mendapati diri saya sendirian di koridor yang remang-remang. Waktu sangat penting, dan tanpa waktu luang, aku memberanikan diri maju, jantungku berdebar kencang. Rasa takut mulai mencakar tepi pikiranku saat aku berjalan semakin jauh ke dalam kegelapan, dan untuk meredam rasa takut yang semakin meningkat, aku mulai bernyanyi dengan lembut untuk diriku sendiri. Maukah kamu datang malam ini? Aku bernyanyi, lirik lagu populer bergema di aula yang sunyi. Namun sebelum aku dapat menyelesaikan baris pertama, sebuah suara, dingin dan jauh, ikut bergabung melengkapi bait tersebut. Terkejut, aku mempercepat langkahku, tapi melodi yang menghantui mengikutiku tanpa henti. Setiap nada menembus kesunyian seperti belati yang menusuk jiwaku. Kepanikan menguasaiku, dan dalam lari cepat, aku lari menuju pintu keluar terdekat. Sesampainya di depan pintu, tangan yang gemetar meraba-raba kuncinya, namun sekeras apapun aku berusaha, kuncinya tidak mau diputar, seolah ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Keputusasaan menguasaiku saat aku berjuang melawan mekanisme yang keras kepala. Pikiranku berpacu dengan pikiran tentang kehadiran jahat yang bersembunyi di kegelapan. Apakah itu hanya imajinasiku saja yang dipicu oleh kelelahan dan ketakutan? Ataukah ada sesuatu yang lebih tersembunyi di balik bayang-bayang, sesuatu yang kuno dan jahat, yang muncul dari tidurnya hingga menghantui orang yang masih hidup? Saat saya berdiri di sana, terjebak di antara dunia nyata dan hal-hal yang tidak diketahui, satu pemikiran bergema di benak saya dengan kepastian yang mengerikan, masa lalu, dengan rahasia dan kengeriannya, tidak akan pernah bisa benar-benar dikuburkan. Mel Hantu, episode 11. Bagian 2, Enigma Emanuel Swedenborg, Kisah Supernatural. Di jantung kota Stockholm, di mana jalan-jalan berbatu kuno berkelok-kelok melintasi kota seperti urat nadi sejarah, terdapat sebuah kisah yang dijalin dengan benang-benang supernatural, sebuah kisah yang berkisah tentang sosok misterius Emanuel Swedenborg. Saat itu malam musim gugur yang dingin ketika Lars, seorang sarjana muda yang haus akan pengetahuan, mendapati dirinya sedang meneliti buku-buku tebal berdebu di arsip perpustakaan kerajaan. Di antara tumpukan manuskrip tua dan teks yang terlupakan, ia menemukan kumpulan tulisan yang dikaitkan dengan Swedenborg, Zoroastrianism. Penasaran dengan reputasi misterius medium terkenal tersebut, Lars dengan penuh semangat membuka halaman-halamannya, ingin sekali mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun saat dia membaca, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari bayang-bayang. Tidak terganggu oleh suasana yang mencekam, Lars melanjutkan studinya hingga larut malam. Rasa ingin tahunya mendorongnya semakin jauh ke alam yang tidak diketahui. Namun saat jam menunjukkan tengah malam, sensasi aneh menyapu dirinya, dan dia merasa seolah-olah dia sedang ditarik ke dalam halaman-halaman Zoroastrianism itu sendiri. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya dipenuhi energi, dan sesosok tubuh muncul di depan matanya, penampakan spektral yang mengenakan pakaian masa lalu, ciri-cirinya tertutup oleh kabut yang berputar-putar. Lars, sosok hantu itu berbicara, suaranya bergema dengan resonansi dunia lain,
Kamu telah menggali terlalu dalam misteri akhirat, dan sekarang kamu berdiri di jurang kegelapan. Terguncang namun tidak terpengaruh, Lars terus melanjutkan, rasa hausnya akan pengetahuan mengalahkan rasa takutnya. Dia mempertanyakan penampakan tentang Swedenborg dan rahasia yang dia temukan selama hidupnya. Dengan berlalunya waktu, bentuk sosok spektral itu mulai goyah, seolah-olah ditarik kembali ke dalam ether dari mana ia berasal. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia memberikan peringatan samar kepada Lars, berhati-hatilah dengan kebenaran yang Anda cari, karena beberapa rahasia sebaiknya dibiarkan terkubur dalam bayang-bayang masa lalu. Saat cahaya fajar pertama menerobos jendela perpustakaan, Lars mendapati dirinya sendirian sekali lagi. Zero Treatises terbuka di hadapannya. Namun saat dia menatap halaman-halaman itu, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa dia telah melihat sekilas sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia. Sejak hari itu, Lars mendedikasikan dirinya untuk mengungkap misteri Swedenborg dan alam gaib, didorong oleh tekad baru untuk mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Namun saat dia menggali lebih dalam teka-teki Zero Treatises, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diawasi oleh kekuatan di luar pemahamannya, bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu untuk mengungkapkan rahasia mereka kepada mereka yang cukup berani untuk mencarinya. Mel Hantu, Episode 11. Bagian 3, Cortijo Jurado, Rumah Berhantu di Malaga. Matahari cerah Costa del Sol mulai meredup saat senja menyelimuti kota pesisir Malaga. Di tengah jalanan yang ramai dan kehidupan malam yang semarak, terdapat tempat yang menyeramkan, Cortijo Jurado, sebuah rumah bergaya gotik yang menjulang dengan masa lalu yang gelap seperti malam itu sendiri. Dikenal sebagai Casa Encantada atau Rumah Ajaib, Cortijo Jurado membisikkan kisah-kisah horor dan keputusasaan dari sudut-sudutnya yang gelap. Dulunya merupakan kediaman mewah keluarga kaya Heredia, kini menjadi pengingat sejarah suram Malaga. Legenda bercerita tentang babak mengerikan di masa lalu Malaga, ketika gadis-gadis muda mulai menghilang tanpa jejak. Mayat mereka ditemukan di dekat sungai, tidak jauh dari siluet Mensyahn yang menakutkan. Bisikan menyebar seperti api, melukiskan gambaran mengerikan tentang terowongan dan ruang penyiksaan yang tersembunyi di bawah fondasi Mensyahn, tempat gadis-gadis malang itu menemui akhir yang mengerikan dalam ritual setan. Namun kengerian tidak berakhir di situ. Selama perang saudara yang berdarah, Cortijo Jurado berfungsi sebagai rumah sakit dan penjara, menjadi saksi penderitaan dan penderitaan yang tak terhitung. Dikatakan bahwa dinding itu sendiri menyimpan gema jeritan dan kehadiran jiwa-jiwa yang tersiksa. Meskipun terowongan ditutup, cerita tentang suara-suara tanpa tubuh, jeritan hantu, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan masih ada. Mereka yang cukup berani untuk menjelajah dekat rumah yang ditinggalkan berbicara tentang rasa dingin yang tiba-tiba dan sensasi tangan sedingin es yang mencengkeram daging mereka. Sosok-sosok tersebut dikatakan muncul di jendela lantai atas, lalu menghilang ke dalam kegelapan saat didekati. Peneliti paranormal telah mendokumentasikan pengalaman mereka, menambah bahan bakar pada legenda seputar Cortijo Jurado. Para pencari sensasi berbondong-bondong datang ke situs tersebut, ingin mengungkap rahasianya, namun tindakan mereka justru semakin merusak struktur yang sudah membusuk tersebut. Pada tahun 2000, kru film berusaha menangkap suasana menakutkan di Mensyahn tersebut, namun upaya mereka terhambat oleh kecelakaan dan kegagalan teknis. Produksinya pun terbengkalai, meninggalkan jejak kemalangan dan urusan yang belum terselesaikan. Meskipun ada rencana untuk renovasi dan transformasi menjadi sebuah hotel mewah, Cortijo Jurado tetap ditinggalkan, sebuah penjaga sunyi yang menghadap ke jalan raya ketika mobil melaju, tidak menyadari kengerian yang ada di dalamnya. Ini merupakan bukti kegelapan yang mengintai di balik fasad Malaga yang cerah, sebuah rumah berhantu sejati, menunggu jiwa-jiwa pemberani untuk mengungkap misterinya. Jika mereka berani. Mel Hantu, Episode 11. Bagian 4, Kastil Kelly yang menghantui, pertemuan paranormal. Matahari mulai turun, menebarkan bayangan panjang melintasi lahan luas Kastil Kelly. Para turis berkeliaran, suara mereka bercampur dengan bisikan masa lalu yang seolah bergema di aula-aula yang ditinggalkan. Saat senja menyelimuti rumah kuno itu, hawa dingin menyelimuti udara,
membuat orang-orang yang cukup berani menjelajahi koridornya yang angker merinding. Di antara para pengunjung terdapat pasangan muda, Sarah dan Michael, yang ingin mengungkap misteri yang tersembunyi di dalam kastil Kelly. Dengan senter di tangan, mereka berjalan ke dalam ruangan yang remang-remang, langkah kaki mereka bergema di dinding batu. Saat mereka berjalan lebih jauh ke jantung mansion, Sarah tidak bisa menghilangkan perasaan diawasi. Dia melirik gugup dari balik bahunya, setengah berharap akan melihat penampakan hantu yang muncul di kegelapan. Michael merasakan kegelisahannya, melingkarkan lengannya di bahunya, menawarkan kepastian. Itu hanya imajinasimu, Sarah, bisiknya, meskipun getaran dalam suaranya menunjukkan ketakutannya sendiri. Bersama-sama, mereka terus maju. Keingintahuan mereka mendorong mereka maju meskipun rasa takut menjalar di udara. Mereka menjelajahi ruangan demi ruangan, masing-masing ruangan dipenuhi peninggalan masa lalu, perabotan berdebu, permadani yang rusak, dan foto-foto pudar yang melapisi dinding. Tiba-tiba Sarah membeku, tatapannya tertuju pada sosok yang berdiri di ujung lorong. Michael mengikuti garis pandangnya dan merasakan darahnya menjadi dingin. Di sana, bermandikan cahaya biru yang menakutkan, berdiri penampakan hantu seorang pria. Dia tinggi dan kurus, mengenakan pakaian ketinggalan zaman yang tergantung longgar di kerangkanya. Matanya cekung dalam kegelapan, menatap keluar dari balik rambut kusut yang acak-acakan. Meskipun raut wajahnya berubah kesakitan, ada keakraban yang menghantui dalam dirinya yang membuat Michael merinding. "Siapa kamu?" Sarah tergagap, suaranya nyaris berbisik. Penampakan itu tidak berkata apa-apa. Tatapannya tertuju pada mereka dengan intensitas yang membuat kulit mereka merinding. Dan kemudian, tanpa peringatan, ia mulai bergerak, meluncur ke arah mereka dengan keanggunan yang tidak wajar. Karena panik, Michael meraih tangan Sarah dan menariknya menuju pintu keluar terdekat. Langkah kaki mereka bergema di aula kosong. Namun tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, sosok hantu itu selalu tertinggal beberapa langkah saja. Kehadirannya semakin dekat. Akhirnya, mereka menghambur ke udara malam yang sejuk. Terengah-engah saat mereka tersandung ke halaman kastil Kelly yang ditumbuhi tanaman. Mereka tidak berhenti berlari hingga mencapai tempat aman di mobil mereka. Mesinnya menderu-deru saat mereka keluar dari tempat parkir yang sepi. Saat mereka melaju menjauh dari rumah berhantu, Sarah tidak bisa menghilangkan rasa takut yang masih melekat di perutnya. Dan meskipun Michael mencoba meyakinkannya bahwa itu hanyalah tipuan cahaya, jauh di lubuk hati mereka berdua tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang benar-benar dari dunia lain di dalam tembok kastil Kelly. Selama berabad-abad, rumah kuno ini telah berdiri sebagai bukti kebodohan manusia, sebuah monumen keangkuhan dan keputusasaan. Meskipun aula-aulanya kini kosong, hantu-hantu masa lalu masih tetap ada di dalamnya, menunggu untuk menjerat jiwa-jiwa yang tidak menaruh curiga ke dalam siksaan abadi mereka. Halo, jika Anda mempunyai sebarang pengalaman dengan pertemuan kehidupan sebenar dengan hantu, paranormal, atau sebarang peristiwa yang menyeramkan, sila kongsikannya dengan kami di ghostmail.xoxogosiplits@gmail.com. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.